Untuk kali ini kita akan bahas tentang sudut elevasi dan sudut depresi. Oke, kita mulai ya. Kita awali dengan definisi apa sih yang maksud dengan sudut elevasi dan sudut depresi. Nah, di sini ada gambar orang bawa kamera gitu ya. Jadi, mengapa saya gambarkan dulu dengan orang bawa kamera? Karena ini ada kaitannya dengan cara memandang gitu, atau arah pandangan. Nah, jadi kayak gini. Nah, misalkan kita memandang, misalnya ada namanya garis horizontal ya, kalau kita kaitkan dengan pandangan, jadi garis horizontal mata. Jadi kita melihat lurus ke depan, namanya garis horizontal. Nah, sekarang pada saat kita melihat sesuatu yang ke atas ataupun ke bawah, maka itu akan membentuk sudut antara arah pandangan dengan garis horizontal ini. Nah, itulah yang akan membentuk yang namanya sudut elevasi dan sudut depresi. Nah, pertama, misalkan kita mengamati atau memandang sebuah burung. Nah, misalkan burung itu terbang ya di atas. Jadi arah pandangan kita ya digambarkan dengan garis yang berwarna ungu itu ya. Nah, jadi antara garis ini, antara garis ungu dan garis horizontal yang berwarna merah ini membentuk sudut. Sudut inilah disebut dengan sudut elevasi. Jadi sudut elevasi adalah sudut yang terbentuk dari arah pandang ke atas dengan garis horizontal. Nah, itu ya sudut elevasi. Nah, sementara kalau kita memandang ke bawah, misalkan bawah ada ayam ya, kita mandang, jadi arah pandang kita digambarkan dengan garis yang berwarna hijau. Nah, jadi di sini ada sudut antara arah pandang ke bawah dengan garis horizontal. Nah, ini disebut dengan sudut depresi. Jadi sudut depresi adalah sudut yang terbentuk dari antara garis horizontal dengan arah pandang ke bawah. Nah, sekarang apa aplikasinya atau penerapan dari teori ini? Nah, nanti misalkan salah satu aplikasinya kayak gini. Misalkan kalian ingin menentukan tinggi sebuah pohon atau tinggi sebuah tiang, tinggi sebuah gedung. Nah, maka dengan teknik ini, dengan bantuan sudut elevasi dan sudut depresi. Jadi ini karena nanti kita memandang ke atas, ini menggunakan bantuan sudut elevasi ya. Nah, nanti besar sudutnya, sudut elevasinya itu bisa dihitung dengan menggunakan bantuan yang namanya klinometer. Memang alat untuk menghitung sudut. Nah, jadi penerapannya kayak gini. Jadi misalkan ini ada orang, habis itu dia berdiri dengan jarak berapa dari pohon, habis itu dia memandang ke arah ujung pohon. Nah, sehingga di sini terbentuk segitiga. Nanti segitiga ini adalah segitiga siku-siku. Sehingga di sini teorema atau teori dari trigonometri atau perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku bisa kita terapkan. Nah, nanti aplikasinya bagaimana? Nah, misalkan secara sederhana. Misalkan orang ini memandang memandang puncak pohon, misalkan anggap aja sudut elevasinya ini 30 derajat gitu misalkan ya. Dan orang ini jaraknya dari pohon misalkan 6 meter. Tinggi orangnya misalkan 170 cm. Nah, kalau sudut elevasinya 30, berapa sih tinggi pohonnya ini gitu. Nah, nanti dengan trigonometri segitiga siku-siku nanti ini bisa dihitung. Ini berapa? Nanti yang ini ya sama dengan tinggi orangnya. Berarti kalau kita pakai meter ini kan 1,7 meter. Nah, misalkan ini tadi kan 6 meter kan. Nah, nanti ngitung ini pakai apa? Nah, ini ada sudut 30 yang diketahui ini 6 meter. Nah, dengan teori di segitiga siku-siku, kalau sudutnya di sini yang 6 meter ini apa? 6 meter ini kan sisi samping. Nanti yang kita cari sisi ini, sisi depan. Depan samping. Depan samping berarti pakai tan. Nah, nanti tannya berapa kan gitu. Berarti tan 30 derajat sama dengan depannya X, sampingnya 6. Tan 30 berapa? Akar 3 per 3 gitu. Terus sama dengan X per 6. Nah, sekarang ini 6 bagi 3, ini 2. Berarti X-nya berapa? 2 kali akar 3. Maka menjadi 2 akar 3. Kita dapatkan X-nya. Berarti X ini sama dengan 2 akar 3. Berarti berapa tinggi pohonnya? Tinggal 2 akar 3 ditambah 1,7. Berarti tinggi pohon sama dengan
1,7 ditambah 2 akar 3 meter. Kayak gitu. Jadi dengan bantuan itu bisa kita gunakan. Ataupun nanti hanya menggunakan, karena 30 derajat ada sudut istimewa, maka nanti kan tinggal di perbandingannya. Kalau 30, 1, 2 akar 3 boleh juga ya. Berarti kan di sini 1, di sini 2, di sini akar 3. Tapi nanti dalam aplikasi yang sebenarnya kita tidak akan mendapatkan sudut istimewa. Jarang atau sulit untuk mendapatkan sudut istimewa gitu ya. Ataupun kalau ini dipaksakan sudut istimewa, boleh aja. Nanti kalau dengan klinometer, sudutnya kita kunci di 30 derajat gitu misalnya. Atau paling gampang nanti gunakan 45 derajat. Mengapa gampang 45 derajat? Kalau 45 derajat, berarti kan sisi depan dan sisi samping itu pasti sama. Berarti berapapun jarak kita, maka itulah tingginya. Misalnya jaraknya 5, maka tingginya pasti 5. Itu 45. Tapi nanti kalau ini kita kunci 45 di klinometernya, posisi orangnya ini yang harus geser-geser. Apakah maju atau mundur, sehingga mendapatkan arah pandangan tepat ke puncaknya ini. Oke, jadi itu ya salah satu aplikasinya. Oke, berikutnya. Saya kayak gini. Misalkan ini ada sebuah jembatan, di bawah ada arus air. Nah, ada orang yang menentukan berapa sih tingginya ini dari atas jembatan sampai di atas airnya ini gitu misalnya. Nah, jadi kalau ini mau diaplikasikan dengan menggunakan sudut depresi, ini bisa. Jadi misalkan kita punya tali. Talinya ini kita ukur nanti panjangnya berapa gitu. Habis itu ujungnya ini kita isi pelampung. Cemplungin ke air. Nah, karena ini ada arus air, nah, jadi ini ada arus air. Jadi kan pelampungnya gerak sampai dia, nah, ujungnya ini diikat di pas di atas jembatan ini ya. Nah, di sini diikat sampai lurus. Nah, ini karena ini tali yang kita bawa, ini kan bisa dihitung. Misalkan ini panjangnya berapa? 5 meter gitu misalnya. Sehingga nanti dari sini, di sini kan terbentuk sudut depresi. Misalkan sudut depresinya 30 derajat. Jadi yang ini kan 60 derajat. Di sini juga otomatis menjadi 30 derajat. Ini sama ya, sudut dalam berseberangan. Nah, sekarang ini kan segitiga siku-siku juga. Ini samping, nah, kalau dari ini ya, dari 30. Nah, sekarang kalau ini 30 derajat, nah sekarang yang diminta sisi ini sisi depan. Ini ada sisi miring. Diminta depan, diketahui miring. Depan miring dalam trigonometri itu bisa menghasilkan sin. Sehingga karena sudutnya ini, berarti sin 30 derajat sama dengan depannya ini, tingginya ini ya, yang diminta D per miringnya 5. Sin 30 berapa? Setengah. D per 5. Berarti T-nya berapa? 5 dibagi 2, atau sama dengan 2,5. Nah, jadi pada saat misalnya talinya 5 meter, berarti ketinggiannya ini adalah 2,5 meter. Oke, jadi itu ya untuk aplikasinya. Jadi penggunaan sudut depresi dan sudut elevasi. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih.